Direkam. Saya unmute semuanya biar lebih tenang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wa du'a ilal khair ibtigha'a wajhihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan sore hari ini kita akan belajar tentang consciousness dalam bingkai Power and Force yang ditulis atau yang didefinisikan oleh David R. Hawkins, seorang ilmuwan, spiritualis, psikiater juga, dokter juga, ya. Di sini terpampang data hubungan antara domain kesadaran dan kualitas hidup. Ini nanti sekalian buat ngecek keadaan kita sekarang per saat ini ya. Sehingga kita termotivasi untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Kita pakai data ini untuk muhasabah ketakwaan. Karena sebagai umat Islam kita harus menggunakan mau tidak mau, suka tidak suka, karena kita sudah tekan kontrak misalnya gitu. Kita sudah syahadat. Syahadat itu mengandung konsekuensi yang tidak bisa lepas daripada syahadat kita itu. Kita perlu menggunakan worldview Islam. Ru'yatul Islam lil wujud. Apapun yang kita terima, data, informasi, pengetahuan, ilmu perlu kita dudukkan dalam timbangan worldview Islam. Ya. Termasuk data ini juga. Ya. Harapannya agar kita meningkat iman kita dari data yang kita tangkap secara subjektif. Ya. Nah, data ini memberikan pengertian atau memberikan definisi ya, informasi bahwasanya semakin tinggi tingkat kesadaran seseorang, semakin berkualitas hidupnya. Semakin tinggi kesadaran seseorang, semakin berkualitas hidupnya. Di sini kita mendapatkan data bahwa prosentasi pengangguran mereka yang memiliki kesadaran tinggi dalam suatu masyarakat yang memiliki kesadaran tinggi itu bisa dipastikan 0% datanya ya. Presentasi yang terjebak dalam kemiskinan otomatis tidak ada karena nggak ada yang nganggur kan. Nggak ada yang nganggur, kerja semua, otomatis tidak ada yang miskin. Miskin di sini dalam definisi masyarakat modern ya. Kemudian tingkat kebahagiaannya maksimal 100%. Kalau kita kontekskan dengan ayat itu la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tak ada rasa khawatir atau sedih dalam hati orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Dan presentasi mereka yang berbuat kriminal juga tidak ada. Itu bisa kita buktikan dari data sejarah di zaman Rasulullah itu, tingkat kriminalitasnya rendah. Orang lebih baik jujur mengatakan apa adanya daripada harus mencuri, daripada harus begal. Lagi pula sistemnya sudah berjalan bagus, sehingga siapa yang melenceng, siapa yang menabrak syariat, itu akan menerima hukuman yang setimpal. Dan hukuman itu dilakukan dengan sukarela. Contoh misal seorang
sahabat perempuan yang mengaku di depan Rasulullah bahwa dia telah melakukan perbuatan zina. Tapi oleh Rasulullah ditahan. Tahan dulu. Kamu pulang dulu. Mungkin kamu salah lihat. Mungkin kamu ketika itu dalam kondisi yang tidak sadar dan seterusnya. Dicari terus alasan-alasan agar tidak terkena hukum. Gitu ya. Tapi keimanan itu tidak bisa dibendung. Kesadaran itu sifatnya otentik, jujur apa adanya. Semakin disembunyikan, semakin merusak ke dalam. Nah, gitu ya. Dan sebaliknya, semakin rendah domain kesadaran seseorang, semakin rendah kualitas hidupnya. Apakah dia seorang pelajar, ataukah dia seorang guru, ataukah dia seorang bos, atau seorang karyawan, tidak dilihat dari seberapa banyak materi yang dia dapatkan, tidak dilihat dari seberapa lama dia belajar, tidak juga dilihat dari seberapa banyak atau seberapa tinggi pangkatnya di perusahaan ya. Di sini tidak ada parameternya. Hanya dilihat seberapa tingkat kesadarannya. Jadi tidak ada embel-embel status sosial. Ketika kesadarannya rendah, maka pribadi, keluarga, komunitas, bangsa, negara, itu persentase penganggurannya tinggi, persentase kemiskinannya tinggi, persentase kebahagiaannya rendah, dan tingkat kriminalitasnya tinggi. Nah, ini perlu kita jadikan renungan. Sekarang kita berada di mana, kan gitu? Apakah kita dapat menerima dengan baik materi-materi di kuliah itu, ataukah kita dengan sukarela menjalani semua administrasi atau rutinitas kampus? Ya, sebetulnya tasawuf dan psikoterapi itu indah sekali loh. Kalau orang itu tahu sejatinya bagaimana program-program yang dijalankan itu, mungkin yang paling rame, yang paling laris mungkin tasawuf dan psikoterapi. Kenapa? Di sana harapannya kejadian tingkat kebahagiaannya itu tinggi gitu. Diharapkannya kan gitu. Tingkat kebahagiaannya tinggi. Ya. Apa-apa. Tingkat kebahagiaannya tinggi. Nah, gitu ya. Sementara tingkat kebahagiaan tinggi, kriminalitasnya rendah, damai, sejahtera, para mahasiswanya juga, Masya Allah, tawadu ya, enak diajak ngobrol dan seterusnya. Wah, itu kalau mengerti sejatinya tasawuf dan psikoterapi itu indah sekali. Kita tidak akan kesulitan mencapai ke sini. Ini bisa dicapai kok dengan perangkat ilmu ya. Ngomongin dunia kampus kan ngomongin keilmuan gitu ya. Tapi realitanya kita tidak mendapatkan hal itu ya kan. Tidak sedikit di antara murid-muridnya Bu Fitri itu kayaknya menjalani rutinitas kampusnya itu dengan terpaksa. Karena sudah daftar di fakultas tersebut, ngejar target SKS, harus lulus. Kalau nggak lulus nanti biayanya tambah, atau berbagai macam hal ya. Akhirnya ngejalaninya dengan terpaksa. Itu ciri-ciri mereka yang memiliki domain kesadaran yang rendah. Dalam tabel David Hawkins masuk dalam kategori force. Ini perlu kita sadari. Mula-mula perlu kita sadari. Saya mau analogikan lagi peta ini dengan magnet ya. Jadi dalam tesisnya David Hawkins itu ada faktor terselubung. Faktor terselubung ini yang mempengaruhi perilaku manusia. Misalnya sebut aja seorang mahasiswa namanya Surip.
entah kenapa di tahun-tahun awal dia rajin, tapi semakin akhir semakin merosot prestasinya, kemudian gairah hidupnya semakin merosot, dan dia tidak tahu apa itu yang menyebabkan. Nah, dengan peta kesadaran Hawking ini bisa kita capture ya. Oh, seseorang itu bisa masuk dalam medan penarik force. Kalau saya ibaratkan itu, medan penarik ini ada dua macam. Medan penarik negatif dan medan penarik positif. Magnet negatif dengan magnet positif. Namanya magnet, dia akan menarik segala sesuatu. Kalau dia negatif, yang ditarik ya hal-hal yang negatif. Terus, delalah teman-temannya ya seperti itu. Ya, toh. Mengajak kepada suatu hal yang tidak memberdayakan. Semakin diajak ke kampus, semakin takut. Ya. Semakin takut, semakin nggak masuk, semakin merasa bersalah, lama-lama malu, ngampus lagi. Misalnya gitu. Nah, itu ciri-ciri, hati-hati nih. Nah, ketika itu bisa diketahui, sebetulnya menarik. Itu bisa ditransendenkan, bisa dilampaui, bisa diterapi lah, mudahnya gitu. Nah, caranya gimana? Caranya bisa dengan membersihkan hasil tarikan-tarikan magnet negatifnya itu, atau sekalian aja diganti magnetnya. Generatornya itu diganti. Engine-nya diganti. Satu engine yang menarik kita melakukan hal yang negatif, satunya lagi engine yang membawa kita kepada hal-hal yang positif. Sekalian aja diganti engine-nya. Sehingga apa? Kita akan tertarik kepada hal-hal yang positif. Dan itu kalau sudah menjadi kebiasaan akan sangat menguntungkan dibandingkan kita memelihara engine yang menarik kita untuk melakukan hal-hal yang negatif. Tuh. Oke, itu sedikit pendahuluan. Sekarang kita diskusi kali ya. Kita diskusi. Saya tutup dulu ininya. Sekiranya ada insight, pertanyaan, atau semisalnya. Ini kok nggak bisa nutupnya ya? Oh, ini dia. Oke, kita diskusi nih. Aida, Raka, Ripto, Pais, Jenny. Dari sedikit pendahuluan tadi, apa yang terpikirkan sekarang dalam benaknya? Saya buka dulu mute-nya ya. Unmute all. Oke. Silakan. Saya mau tanya, Pak. Ya. Raka, ya. Yang pertama, dari berupa faktor atau hubungan yang seperti apa sih antara sebuah massa atau generasi dengan domain-domain yang tadi pengaruh kepada domainnya? Sebuah massa? Iya, massa atau generasi yang tadi Bapak contohkan dengan masa Kanjeng Nabi tersebut, dengan domain di individunya. Nah, itu satu, sama dari domain-domain tersebut sebenarnya berupa tingkatan atau berupa cabang, Pak. Kalau tingkatan kan mungkin bisa saya gambarkan seperti makomat. Jadi kalau cabang, dia sebenarnya berdiri sendiri. Seperti itu. Cabang atau makomat ya? Stase. Apa Bu Fitri yang lebih tepatnya? Saya mau bikin gambar. Kalau kita diskusi ya, jadi menariknya belajar konsistensi itu tidak satu arah. Bisa jadi sudut pandang Mas Raka ini memiliki informasi sendiri gitu.
kalau menurut ini bukan menurut Hawking ya, menurut Ade Mahanun ya. Data tadi itu dinamika. Orang bisa ada di atas, bisa di bawah kayak gitu. Tinggal mana yang lebih dominan. Dia berada di level kesadaran dominan yang mana. Kalau makomat gimana, Mas? Coba, saya mau dengerin. Kalau mungkin dari pengertian panjenengan yang sudah memberikan pengertiannya, mungkin beda tipis sih, Pak. Jadi kalau makomat kan tetap bisa dijadikan berupa tingkatan, tapi tingkatan yang di bawahnya juga tetap dilakukan gitu, Pak. Jadi tidak ada yang lebih dominan, tapi yang sudah dilakukan itu dominan semua, seperti itu. Kalau cabang gimana? Kalau cabang bisa jadi karena tadi yang domain sukacita, ada orang yang sukacita tapi tetap punya rasa malu. Nah, jadi kalau berupa cabang, kadang sukacita, kadang malu, kadang apa gitu, Pak, seperti itu. Tidak berurutan. Kalau saya menangkapnya demikian, Pak. Ya. Ada tambahan, Suripto, Bu Fitri? Bu Fitri guru saya juga. Oh, Bu Fitri. Sini. Saya mau buka file yang lainnya, yang lebih komplit ya. Ini kelihatan nggak? Nah, mungkin bisa jadikan khazanah gitu ya. Kelihatan ya. Nah, tadi kan kita baru di sini ya. Ini levelnya, ini angka-angkanya. Jadi David Dogen itu ilmuwan yang mana dia bisa apa istilahnya mengabstraksikan kesadaran bertingkat-tingkat dan itu diukur. Nah, metodenya apa untuk pengukurannya? Beliau menggunakan teknologi kinesiologi atau respon otot terhadap informasi yang masuk. Ketika informasi itu bernilai force, itu melemahkan. Ketika informasi itu bernilai power, itu menguatkan. Nah, levelnya ini. Nah, ini memiliki karakteristik tersendiri ya. Di sana ada pandangan spiritual. Atau istilahnya itu God view. Pandangan terhadap ketuhanan. Kemudian ada pandangan hidup. Nah, emosinya sendiri. Emosinya di sini. Jadi, level ini bukan emosi ya. Jangan disalahartikan. Anggap aja dia semacam stase atau stasiun. Ini stasiun shame, ini stasiun courage, ini stasiun enlightenment, gitu ya. Dan masing-masing ini memiliki realitas sendiri-sendiri. Dan bisa dipelajari. Bisa digali, gitu. Bisa diverifikasi juga. Nah, saya mau kasih sedikit contoh orang yang melihat Allah itu jahat. Dia berada di level 30. Ini studi kasus ya. Ada seorang bapak namanya sebut aja siapa ya? Yanto gitu ya. Pak Yanto ini cerita sama saya bahwa 30 tahun terakhir hidupnya itu dalam kesulitan yang seolah tiada ujungnya gitu. Cari kerjaan ya delalah, nggak kerasan, hubungan relasi keluarganya kurang baik, sering marah-marah sama istrinya, sama anaknya, sering bentak-bentak. Habis itu dia merasa bersalah gitu. Tapi entah kenapa ketika terpantik suatu hal, dia melakukan hal-hal yang tidak pantas dilakukan oleh seorang manusia. Entah kenapa dia. Kemudian
coba saya gali, kalau dalam kajian consciousness itu disebut proses transendensi ya. Proses bagaimana seseorang bisa melampaui satu stase ke stase yang lebih tinggi. Setelah saya gali, ternyata dia tahun 90-an itu ibunya meninggal dan dia merasa Tuhan tidak adil karena begitu cepat mengambil ibunya yang dia butuhkan. Nah, selagi itu belum dikenali sebagai sebuah kesalahan, itu akan memberikan dampak di kehidupannya. Dampaknya apa? Dia selalu menyalahkan orang kalau kerja itu. Untuk emosi. Dan dia merasa selalu dihancurkan gitu. Ada aja alasannya. Lalu patah. Ini dinamika dalam level kesadaran ya di guilty ini. Dan ini ada poin-poinnya ya, ada apa sih istilahnya itu? Ada afrodnya gitu, ada anggotanya. Coba kita lihat anggotanya bersalah itu apa aja. Saya tutup dulu ya. Itu yang disebut dualitas. Kita lihat anggotanya apa aja. Halo. Dualitas. Sudah keluar belum ya? Oke. Dualitas di guilty. Kelihatan nggak ya? Mungkin lebih tertarik, versi menolak. Saya besarin dikit ya. Nah, ini dia. Seseorang yang dalam stase guilty, dia kesehariannya itu lebih cenderung seperti ini. Berusaha menghakimi, menghukum diri, menolak belas kasih. Saya tidak butuh dikasihani. Ya. Membenarkan pesimis, ya, kolot, menang sendiri, berpegang teguh pada pendirian, bersikeras, kekeh, ngeyelan ya, keras kepala, antisosial, menikmati kekejaman. Nah, ini dia. Ini poin-poin yang ada di guilty. Ini masih ada. Menyerang diri dan orang lain. Dari mana itu? Dapat dari mana? Kok aku Ini. belum pernah lihat ya? Loh, Bu Fitri belum dapat? Belum itu. Oh, nanti tak kirim. Ini lanjutannya ini dari sini lah. Nah, ini David Dawkins yang menyusun. Lah, enak sekali kalau kita sudah pegang ini kan data klinis ya. Begitu seseorang dalam posisi pesimis katakanlah ya. Wah, aku udah pesimis gitu ya. Kita coba gali dia untuk mengakui kesalahannya ini dan menemukan kebenaran bahwa berpasrah itu lebih memberikan kedamaian, misalnya gitu. Atau misalnya ini, dia selalu ini ya, project feeling. Maka kita ajak dia untuk berani mengambil tanggung jawab. Ketika kebenaran ini sudah didapatkan, itu terjadi perubahan thought feel ya istilahnya ya. Perubahan thought feel. Kira-kira seperti itu ya dinamikanya. Dan ini banyak. Nanti Bu Fitri saya kirim deh
Ya, teman-teman kalau mau itu nanti bisa kontak Bu Putri. Begitu ya, masyarakat ya. Ya, ada ini mungkin apa namanya? Tambahan. Aida, gimana Aida? Bisa dipahami? Raka, gimana Raka? Oke, sementara lumayan. Oke. Lumayan bingung. Saya tambah dikit ya. Sebagai Ya, bekal memahami apa namanya? Memahami yang tadi. Kita perlu mengenal namanya logika dasar, basic logic, perbedaan antara linear dan non-linear. Untuk mengoperasikan data-data tadi. Linear ini bentuknya gini. Modelnya gini. Sementara non-linear itu seperti ini. Di dunia linear ini, prinsip dasarnya kehidupan ini dipahami sebagai mesin. Jadi mekanistik. Sementara non-linear ini sifatnya holistik. Integral. Sistemik. Kalau ini parsial. Kalau kita kontekskan dengan akidah Islam, jelas ini bertentangan. Ya. Karena apa? Ini kan meniadakan insya Allah. Karena orang melihat kehidupan ini seperti mesin, kalau mesin kan bisa diprediksi, predictable. Jika saya kuliah, maka saya lulus. Jika saya lulus, saya bisa bekerja. Itu pemikiran kebanyakan orang ya. Kalau di program tasawuf fitoterapi ini nggak ada. Jika saya kuliah, saya lulus, dapat ijazah, saya bisa bekerja. Pertanyaannya, apakah yang tidak lulus kuliah itu tidak bisa bekerja? Apakah yang tidak kuliah itu tidak bisa bekerja? Itu yang linear. Nah, yang di sini itu kalau kita lihat tabel tadi, itu lognya berada di 20, ini di garis, sampai 400. Ini dunia linear. Sementara yang sini non-linear itu di 500 plus. 500 itu yang mendasari love. Hub. Atau rohim. Makanya kalau kita menginternalisasi dinul Islam itu, ya nanti seperti apa yang didendangkan oleh Nisa Syabdian, dinul salam. Tidak hanya sekedar formalitas saja, tapi ini memang pesan kehidupan, pesan keilahian. Nah, kita perlu mengetahui model-model ini biar kita tidak terjebak di salah satunya dan bisa segera mengenali ke sisi yang lebih memberdayakan. Oke, sampai sini ada apa? Tambahan? Ada ini mungkin?
sesuatu yang ingin ditanyakan? Bisa dipahami ya? Atau bingung nih? Saya perlu konfirmasi. Jadi bingung, Pak. Oke. Bingungnya di mana? Jadi domain-domain tersebut sebenarnya secara keseluruhan linear atau non linear, Pak. Seperti tadi mungkin kalau makomat itu kan berarti linear. Kalau bercabang, bentuknya cabang itu non linear seperti itu. Saya belum bisa mengkontekskan ya. Makomat yang dimaksud itu yang seperti apa itu? Ontologinya saya belum hakikatnya itu apa itu. Sehingga belum bisa. Tingkatan, Pak, tingkatan. Tingkatan dalam mungkin secara emosi atau dari domain-domain tersebut itu sebenarnya berupa tingkatan atau berupa cabang yang kadang cabang A lebih dominan, kadang cabang B lebih dominan seperti itu. Ya. Saya belum tahu ya, mohon maaf. Belum bisa nyambung. Karena memang lebih enak memahami sesuatu itu dari basic sesuatu yang bisa atau sudah dipelajari. Sehingga dekat menghubungkannya. Nah, di sini kan sayanya ada gap gitu. Saya belum mendalami betul tentang makomat, tentang gradasi wujud ya, atau apa sih istilahnya? Gradasi wujud, gradasi realitas. Mungkin ada yang mau menambahkan? Sripto atau Bu Fitri atau Pak Ulin? Mas Tafid ya ini. Mas Tafid Minggu. Mana Sripto? Kayaknya mau komentar ini. Garuk-garuk hidung. Ya, kalau melihat makomat dengan tingkat kesadaran mic-nya dideketin boleh ya, mic-nya? Nggak kedengeran ya suaranya, sayup-sayup menjelang buka, energinya habis ya. tes. Nggak kedengeran. Aduh, nggak pakai mic soalnya, nggak pakai headset. Yoi, salam Mois, coba. Jadi kalau kita melihat kesadaran atau tingkat kesadaran dengan makomat itu memang hampir sama, tapi saya juga belum mengkonfirmasi bahwa itu kesamaan. Tapi kalau dilihat hampir sama. Jadi misalnya kita berada di level kesadaran yang tinggi, katakan yang ke 400, kita juga kan itu kan hanya perpindahan kan, nggak dalam artian tetap berada di misalnya 400 terus tidak, itu kan sehari-hari kita melakukan itu semua, tapi hanya kita domain kita berada di domain yang mana yang lama. Makomat sendiri itu kan tingkatan itu juga dia dicapai melalui beberapa tahap seperti di tabel tadi yang di tabelnya David R. Hawkins, di mana misalnya orang yang berada di makom dia makom sabar, tetapi dia juga kan tetap terintervensi atau kena dan bisa jatuh ke makom yang lebih rendah. Cuman ketika dia berada di makom yang lebih tinggi, dia bisa turun juga ke level yang lebih rendah dalam artian turun makom. Tetapi itu bagi mereka yang sudah mencapai makom yang tinggi itu akan sedikit sulit untuk turun ke bawah, karena di sana ada yang namanya awareness, kewaspadaan orang tersebut. Misalnya kayak yang tadi sampaikan Ustaz Ades yang wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, itu kan ciri-ciri orang yang berada di makom yang tinggi. Lah, ketika dihubungkan dengan tabel R. Hawkins, misalnya dia berada di love, berada di level 500 tentang cinta, apakah dia tidak mengalami hal-hal lain misalnya tentang fear, grief,
anger, desire, dia kan tetap mengalami, cuman dalam kesehariannya dia dominan pada yang 500. Nah ini sama dengan yang makom juga dia berada di makom yang tinggi, seolah-olah dia juga bisa jatuh ke makom yang rendah, tetapi dia lebih dominan ke makom yang tinggi tersebut. Jadi ada kesamaan kalau melihat dari sudut pandang kesadaran dengan Makomat. makomat itu sendiri tadi. Ya, oke. Bagus. Ya. Ini kalau menurut pendapat saya pribadi ya, khazanah tasawuf dalam Islam itu lebih kaya dan lebih dalam. Karena ada yang tidak dibahas atau tidak tersentuh oleh David Hawkins ini, yakni syahadat dengan tegas ilah. Kita bisa bilang tidak ada agama selain agama Islam. Ya. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Kita perlu menginternalisasinya itu. Dan itu tidak ada hal sekalipun yang memodel itu. Tapi karena rahmannya Allah itu, siapapun ilmuwan yang mengkaji alam, dia akan mendapatkan haknya. Alam itu juga ayat kauniyah. Ayat kauniyah ini ketika kita melihatnya dengan worldview Islam, cara pandang Islam, dengan syahadat yang sudah kita bangun, itu kemana-mana yang kita lihat hanya tajallinya Allah. Sementara Hawkins mungkin belum sampai situ. Karena jelas dia tidak bersyahadat gitu. Dan itu yang membedakan kalau kita konteskan dengan eskatologi ya. Siapapun orangnya, berbuat apapun dia, kalau tidak di atas rel yang Rasulullah ajarkan, itu tidak bisa. Atau dengan tegas, berapapun bilangan nilai yang dia lakukan, kalau dikali 0 hasilnya 0. Kalau dengan kacamata kita sebagai seorang muslim ya. Karena bagaimana mungkin dia mendapatkan pahala yang sesuai apa yang dinubuatkan Rasul, sementara dia tidak mau mengakui bahwa Rasulullah itu utusannya dan bahwa Allah itu ilah yang tidak ada ilah selain dia. Itu konsekuensinya luas. Cuman karena rutinitas formalitas kita yang hanya sempit di linear gitu ya, akhirnya kita ya ikut ketarik dalam kesadaran kolektif masyarakat muslim atau dunia Islam saat ini. Makanya ada seorang ulama dulu tahun 1920-an ya. Dia menyurati, ada di majalah Al-Manar di Mesir itu, beliau berkata, kenapa umat Islam terbelakang sementara yang lainnya maju? Ketika itu kan lagi maju-majunya ini, revolusi industri. Dan penjajahan marak di mana-mana dan hampir negara-negara yang banyak umat Islamnya di sana terjajah. Kenapa kok umat Islam ketika itu begitu rendahnya gitu? Padahal ayatnya jelas. Umat Islam itu mulia, tapi kenapa realitanya kok tidak mulia? Nah, sekarang pertanyaannya, seberapa dalam kesadaran kita menginternalisasi ajaran-ajaran ini hidup dalam kehidupan kita? Jangan-jangan itu hanya pantas-pantas doang gitu. Biar sama dengan yang lain, ya ikut ke masjid, biar nggak digunjing, ya ikut kuliah. Makanya kan dalam ayatnya kita sudah tahu ya, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ayo, kalau kamu tidak merubah tingkat kesadaranmu ini, kamu bakal tercekik dalam rutinitas linear atau medan penarik force. Hukumnya di situ. Secara kehidupanmu kayak gitu, meskipun keimananmu ya alhamdulillah Allah masih anugerahkan kita iman. Tapi kadang iman kita pun ditukar dengan sesuatu yang duniawiah gitu. Makanya itu bilang ya, ada satu masa di mana umat Islam itu
pagi beriman, sore kafir. Sore beriman, pagi kafir ya. Bolak-balik kayak gitu. Saking dia tidak mengenali jati dirinya. Dan itulah umat Islam kalau kehilangan eksistensi dirinya sebagai muslim, akhirnya ya sudah. Dia terombang-ambing ke sana sini. Sementara kalau keislamannya itu mantap dalam jiwa manusianya, dia mulia, terpandang mulia. Gitu. Itulah kira-kira ya. Bahkan Umar bin Khattab itu sempat dikira dia ketika itu masuk ke sebuah istana yang baru dibebaskan negaranya itu ya. Orang sampai bingung, ini mana khalifahnya, mana ajudannya gitu. Ketika itu Sayyidina Umar kan yang nuntun itunya, kudanya. Gitu. Jadi Islam tidak melihat fisik, tapi melihat bagaimana hakikatnya seseorang. Makanya kan, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Karom dalam literasi Arab itu maknanya sebelum itu bukan takwa, tapi mereka yang punya harta banyak, mereka yang punya kekuasaan yang luas, punya kedudukan di masyarakat, pangkat yang tinggi, itu karom. Tapi begitu Islam masuk, itu dirubah simantiknya, maknanya, filosofinya, sehingga bisa lebih mendasar. Inna akramakum indallahi atqakum. Atau bahasanya Hukin itu ya, dia yang memiliki tingkat kesadaran tinggi. Gitu teman-teman, ada tambahan kah? Sampai sini bisa dipahami ya? Oke. Ya sebagai ide Cukup, awal. Ada model lain yang bisa kita pakai untuk meniti tangga-tangga spiritual yang itu bisa terukur gitu. Itu tadi, data tadi, nanti saya kirim Bu Fitri ya, itu kan data klinis. Kita bisa cari jejaknya. Itu insya Allah akan lebih menguatkan iman kita. Dan kita harus berangkat dari worldview Islam, jangan dari yang lain-lain. Itu kelihatannya keren. Ya, memang itu keren. Tapi kita memiliki sesuatu yang lebih prinsipil. Bahkan iman Islam itu kan anugerah yang luar biasa, tidak bisa digantikan oleh apapun kan. Itu yang harus kita yakini. Tapi kalau kita aja tidak meyakini, bahkan menggadaikan keyakinan itu, ya udah hancur lagi, itu tidak ada kemuliaan lagi gitu. Mau mengejar secara materi kita sudah kalah. Karena itu nanti akan sifatnya linear. Agama lain atau bukan agama lain, peradaban lain sudah sampai sana, kita harus mengejar. Sementara informasi-informasi yang kita terima saat ini kan berupa data-data yang sudah mungkin aus bagi mereka, tapi karena kita baru mengetahuinya, akhirnya baru kita kaji. Nah, kita akan terus ketinggalan. Kita harus melompat lebih tinggi, masuk ke dalam jati diri Islam yang sesungguhnya. Dari situlah Allah akan memuliakan kita. Kemuliaan itu ketika kita semakin dekat kepada Allah, bukan yang lain. Nah, itu cara-cara non-linear yang kita tempuh nantinya. Sampai di sini bisa dipahami ya? Ini kuliah ngobrol santai ya? Ngobrol santai. Bisa. Dan memang belajar ini itu tampaknya isinya sama, gitu-gitu aja. Saya 2 atau 3 tahun terakhir lah baru bersinggungan dengan consciousness ini ya. Sementara tahun-tahun sebelumnya ya saya berkutat dengan literatur Islam ya. Dan alhamdulillahnya ya bisalah kita pakai data ini. Ya, ini sebagai sebuah hidayah untuk masuk lebih dalam, menyelami keindahan Islam itu sendiri. Ada yang bingung nggak? Ini ngomong opo tuh jadi. Gimana Raka? Ada inspirasi nggak? Ada insight nggak? Atau ada apa ya? Data informasi ini membuat kita itu lebih positif atau
nggak ngerti. Nah, sebetulnya ini bisa kita kembangkan ke psikoterapi. Nanti kita punya model sendiri. Ya, tasawuf psikoterapi itu punya model sendiri yang kokoh. Ya, bisa menjadi alternatif psikoterapi kah, atau psikoanalisis kah, atau apalagi modelnya. Ada hipnosis kah. Kita punya sendiri. Tazkiyatun nafas yang khas. Kan gitu ya. Oke, kita unmute semua ya. Sampai di sini ada pertanyaan, masukan, atau sesuatu yang ingin disampaikan mungkin? Pak Ulin, moga Pak Ulin. Suripto, Bu Fitri. Ya, mungkin Ya. untuk teman-teman yang udah belajar consciousness mungkin agak sedikit mudah mencerna dan arah tujuannya. Tapi bagi mereka yang belum dalam tentang consciousness, mungkin bingung juga linear itu apa, non linear itu apa, dan Oh, tata iya. cara itu agak sedikit melompat-lompat dan jadi Ya, ya. nah, Kurang bagi orang terstruktur ya. bingung. Nah, Ya, ya. Ya paling tidak nanti bisa menjadi bahan renungan ya. Kenal David Hawkins, kenal peta kesadaran, kenal linear, non-linear, kenal nanti ada paradigma Newtonian, Cartesian, itu yang banyak memberikan sumbangsih ketidaksinkronan dalam hidup. Kita harus tampil nih peradaban Islam, ditunggu-tunggu ya. Para alumni tasawuf psikoterapi ini mudah-mudahan bisa menjadi salah satu jawaban dari carut-marutnya kehidupan sekarang. Gitu. Aida gimana Aida? Mudeng apa bingung? Lumayan, Pak. Lumayan apa tuh? Lumayan paham. Wah, mantap. Apa yang dipahami apa? Inspirasinya apa? Inspirasinya apa ya, Pak? Kaitkan dengan kuliah gitu. Ah, dikaitkan dengan kuliah. Kedudukan materi kita sore ini dalam dunia kuliah atau materi-materi kuliah yang sudah dipelajari itu apa? Berkaitan atau malah bertolak belakang, coba? Ada nggak benang merahnya? Berkaitan sih, Pak. Apa di sisi apanya? Jadi apa yang kita capai? Kira-kira lulus nanti gimana kamu? Gitu. Terus nanti cari kerjaan, Pak. Nah ya artinya dengan ilmu tambahan ilmu dari Ustadz Ade ini Menyalurkan. Menyalurkan minat bakat dan pengetahuan. Oh gini, ini pertanyaan singkat ya. Singkat dan untuk mengukur perbincangan kita tadi. Seandainya ada diskusi lanjutan, kira-kira menarik nggak? Atau sudah sampai di sini aja? Ini pertanyaan nih. masih ingin mendengar penjelasan mau ditambah temuannya, tapi sudah tidak agenda PPL lagi nih. Ini diskusi bebas dalam arti kita sebagai manusia, sebagai teman, kita ngobrolin diskursus ini gitu loh. Kira-kira menarik atau udahlah sampai di sini, yang penting aku tahu. menarik. Gimana Raka? Ini Pak, sebelumnya kan kebetulan saya kan mengambil tema dari penelitian skripsi saya kan soal di salah satu domain tersebut yaitu cinta, yang love. Bisa tidak kalau love itu sebenarnya sama nggak sih dengan love, dengan mahabbah, dengan teori tasawuf itu? Sama.
Gimana Bu? Sama Bu? Ya sama tuh dijawab Bu Fitri. Cuma tapi kan domain tersebut kalau memang saya boleh mengambil salah satu domain langsung di tingkatan love, artinya kan berarti domain tersebut bukan tingkatan atau cabang gitu. Yang linear non linear tadi, Pak. Ya. Kita perlu diskusi ya kayaknya ini. Ya, bisa tuh dicatat kontaknya Pak Ustadz ada itu. Iya, Bu. Ini saya bikin polling ya, nanti tolong dijawab nih. Ya, silakan diisi dulu. Ayo. Sudah. Oke, 6 dari 10. Ya. 75%. Saya nggak ngisi loh, Pak. Ya. Saya capture dulu ya buat dokumennya Bu Fitri nih. Saya capture. Spread. Oke, 75%. Ya, menarik. 25%. Ya, menarik tapi saya bingung. Dan tidak ada satupun yang mengatakan tidak menarik. Berarti Anda semua luar biasa. Oke, teman-teman, berhubung kita sudah sore ya, menjelang maghrib juga, insya Allah nanti bisa diagendakan lebih lanjut di lain kesempatan. Terima kasih sebesar-besarnya atas kesempatan kita sore hari ini. Mudah-mudahan menginspirasi kita untuk terus belajar menggali ayat-ayat Allah, baik yang kauniyah maupun qauliyah. Terima kasih. Akhirul kalam. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.